Selamat pagi semuanya. Perjalanan ke Bromo kali ini dimulai dari Tumpang, Malang. Saat ini jam 8 pagi dan cuaca sangat cerah sekali. Semoga perjalanan lancar dan tidak hujan, karena saat ini lagi musim hujan. Gunung Semeru terlihat berdiri gagah di depan kita. Beberapa minggu yang lalu Gunung Semeru mengalami erupsi atau meletus. Setelah melewati Kecamatan Tumpang, nanti kita melewati Kecamatan Poncokusumo. Di Kecamatan Poncokusumo ini, perjalanan mulai naik. Untuk menuju tempat-tempat wisata di Gunung Bromo, sebaiknya sewa Jeep Bromo adalah cara utama menjelajahi Bromo yang paling aman, dengan harga bervariasi mulai 700.000 sampai 1 juta setiap Jeep dengan kapasitas 5 sampai 6 orang. Sudah termasuk BBM dan sopir berpengalaman, mencakup spot-spot ikonik seperti Penanjakan, Kawah Bromo, Pasir Berbisik, Bukit Cinta dan Bukit Teletabis. Ini adalah gerbang pintu masuk Desa Gubuk Kelakah. Gubuk Kelakah adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Gubuk Kelakah memiliki tempat wisata air terjun yaitu Coban Pelangi dan Coban Trisula. Saat ini sudah memasuki Kecamatan Poncokusumo. Poncokusumo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang terletak di timur. Kecamatan ini dilintasi jalur utama menuju Gunung Bromo dari arah Kota Malang. Bagian timur Poncokusumo didominasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sebelah kanan ini pintu masuk ke Coban Pelangi. Nama Coban Pelangi tidak lain karena adanya fenomena pelangi yang sering muncul dalam air terjun tersebut. Coban Pelangi berada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut. Disarankan untuk selalu pakai jaket di sini, karena udara sudah mulai dingin. Di sekitar Coban Pelangi, ada beberapa kafe menarik dengan pemandangan indah seperti Alas Bromo Cafe yang tampak di depan, yang menawarkan suasana alam dengan view bukit dan air terjun. Juga tersedia beberapa villa sebagai tempat transit menuju Gunung Bromo. Bismillahirrohmanirrohim. Perjalanan sudah mulai menanjak berkelak-kelok. Kita harus ekstra hati-hati, walau kondisi jalannya sangat mulus. Kami sarankan tidak untuk memakai motor metik ke Gunung Bromo ini, karena sangat beresiko dengan sistem pengeremannya. Perjalanan sangat menantang sekali dengan tanjakan dan tikungan, memperlihatkan lanskap pegunungan yang berubah-ubah. Seringkali bisa melihat view Semeru dari kejauhan. Jalur dari Tumpang terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan hijau perkebunan apel yang asri. Akhirnya Mas Boy sampai di Tugu. Selamat datang Taman Nasional Tengger Semeru. Banyak yang istirahat di sini sambil foto-foto, sekalian mendinginkan mesin motor. Ini adalah tempat pembelian tiket masuk Bromo yang lama, berada di kawasan Coban Trisula. Sekarang pembelian tiket bisa melalui online atau di pos tiket yang berada di Jemplang. Untuk tiket saya sarankan sebaiknya beli secara online saja. Hal ini untuk mempercepat proses pemeriksaan. Karena jika weekend lokasi loket sangat ramai sekali. Alamat online pembelian tiket ada di deskripsi.
Ini adalah Desa Adat Ngadas, merupakan sebuah desa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang terletak di tengah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Desa ini terkenal karena masyarakatnya yang memegang teguh tradisi suku Tengger dan memiliki potensi wisata alam yang indah di ketinggian sekitar 2100 mdpl, serta dapat menjadi salah satu pintu masuk menuju Gunung Bromo. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang bergantung pada tanah, tanaman, dan cuaca di pegunungan. Hasil pertaniannya antara lain kentang, kubis, bawang prei, dan wortel. Jalannya mulai menanjak dan menyempit. Kalau papasan dengan kendaraan dari depan sebaiknya pelan-pelan, dan apalagi kalau yang papasan sama-sama mobil. Di daerah ini sering terjadi tanah longsor, karena di kiri kanan jalan adalah area jurang dan perkebunan petani. Subhanallah, pemandangannya sangat indah dan spektakuler. Pemandangan indah dari Sang Maha Kuasa ini adalah alam semesta yang penuh dengan keajaiban. Perbukitan hijau ini sangat menyejukkan di mata. Semua ini adalah cerminan kebesaran, kasih sayang, dan kesempurnaannya, yang berfungsi sebagai sumber ketenangan, inspirasi, dan pengingat akan syukur serta tujuan hidup. Alhamdulillah, akhirnya Mas Boy sampai di pos Jemplang. Disinilah tempat transit,
tempat ngopi dan juga tempat pembelian loket ke Bromo, sebelum masuk ke area Bromo. Untuk hari biasa harga tiketnya Rp54.000, tapi kalau weekend sebesar Rp79.000. Mas Boy istirahat ngopi-ngopi dulu, sekalian cek kondisi motor dan pendinginan. Udara di sini sangat dingin sekali. Mas Boy telah melakukan reservasi tiket online lebih dulu sebelum berangkat. Jadi di loket pos Jemplang ini tinggal menunjukkan barcode-nya untuk di-scan. Yang boleh masuk kawasan wisata Bromo hanya Jeep Bromo dan sepeda motor, untuk mobil pribadi dilarang masuk. Akhirnya Mas Boy sampai di Bukit Teletabis. Jalannya tadi menurun dan berkelak-kelok. Kendaraan harus punya daya cengkeram rem yang baik. Sekarang mari kita nikmati keindahan alam yang maha indah ini dengan penuh rasa syukur. Sekarang mari kita lanjutkan menuju Pasir Berbisik. Jalan di Pasir Berbisik ini sangat licin, karena jalanan dipenuhi oleh hamparan pasir yang sewaktu-waktu bisa membuat kendaraan kita bisa terpeleset. Pasir Berbisik adalah hamparan pasir luas yang ada di sisi timur Kawah Bromo, masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tempat ini sering jadi spot favorit buat foto karena tampilannya yang unik, padang pasir terbuka dengan latar belakang gunung, langit biru, dan kadang awan tipis yang bikin suasananya kelihatan tenang banget. Di tengah-tengah pasir berbisik, Mas Boy menjumpai goeser yang bersepeda di hamparan pasir. Dan setelah ini Mas Boy akan melihat keindahan kawah Gunung Bromo. Demikian eksplorasi Mas Boy ke Gunung Bromo. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng,
Sampai ketemu lagi di Tadabbur Alam berikutnya untuk mempertebal keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.